Dinikahi Berondong Part 5. Bram membawa Aisyah ke ranjang pengantin. Jangan tanyakan bagaimana perasaan dan ekspresi wajah Aisyah saat ini. Bram terus memandangi wajah Aisyah yang sulit diartikan. "Mbak," panggil Bram. Aisyah tetap saja melamun. Dia tidak fokus saat ini, entah kemana pikirannya melayang. "Mbak Aisyah," panggil Bram untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini Aisyah menatapnya. "Mbak, bantu aku kembali menyembuhkan pusakaku ini. Jangan-jangan dia cedera, gak bisa bangkit lagi. Aku tuh gak nyangka ya, Mbak itu selain galak juga suka main tonjok langsung. Atau Mbak sengaja ya, biar Mbak bisa bebas malam ini?" Tuh Bram. Dan Aisyah, dia sudah tegang. Di sisi lain, ini memang adalah kewajibannya. Namun di sisi lain juga Aisyah masih belum siap untuk menjadi istri sesungguhnya bagi Bram Sanjaya, pria 19 tahun yang kini sudah sah menjadi suaminya. "Apaan sih, orang gak sengaja? Udah deh, jangan macam-macam." Aisyah terus saja berusaha menjauh sedikit demi sedikit dari dekat Bram. "Mbak takut ada di dekat aku?" tanya Bram saat melihat wajah Aisyah pucat dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ditambah lagi posisi Aisyah yang bergeser sedikit demi sedikit, mulai menjauh dari Bram. Aku masih belum terbiasa sedekat ini dengan lelaki selain ayah Bram." Maksudnya Mas," ucap Aisyah gugup. Bram paham dengan ketakutan yang sedang Aisyah rasakan. Akhirnya dia pun mengalah demi menjaga perasaan Aisyah. Bram lalu mulai menjauh dari dekat Aisyah. Bram membaringkan diri dengan menghadap ke lain arah, membelakangi Aisyah seraya mengatakan, "Dah Mbak, ayo tidur. Udah malam," ucap Bram penuh kekecewaan. Terlihat jelas dari deru nafas yang memburu. Mungkin Bram sudah mengharapkan malam seperti malam para pengantin baru pada umumnya. Menunaikan ibadah sunnah Rasul seperti yang sudah diajarkan oleh para alim dengan cara-cara yang baik sesuai tuntunan agar menghasilkan benih-benih yang baik pula. Aisyah juga merasa bersalah. Dia tidak tega juga melihat kondisi Bram yang seperti itu, tersiksa sedang menahan sesuatu dalam dirinya. Dengan tangan bergetar, akhirnya Aisyah memberanikan diri untuk maju agar bisa meraih pundak Bram yang memang sedang berbaring miring menghadap membelakanginya. "Maafin aku ya Mas," ucap Aisyah lembut tepat di samping telinga Bram. Bram meremang mendengar suara lembut Aisyah yang begitu merdu terdengar di telinganya. Bram langsung membalik badan, hingga kini wajah mereka saling berhadapan. Bahkan hidung keduanya saling menempel. Bram mengangkat tangannya untuk menyingkirkan anak rambut Aisyah hingga menyelipkannya di balik telinga. Kebetulan Aisyah sudah membuka hijabnya karena hendak pergi tidur. "Cantik Mbak, wangi," cicit Bram, dan Aisyah langsung menjauhkan wajahnya dengan sedikit mendorong dada bidang milik Bram. "Apa sih Mas? Aku mau kita pacaran dulu lah. Jangan langsung adegan suami istri ya. Aku belum siap. Maaf, kamu jangan marah ya," pinta Aisyah. Bram bahagia Aisyah mau mengakui perasaannya dan memberikan kesempatan untuk berpacaran halal terlebih dahulu. "Iya, oke Mbak. Kalau memang Mbak belum yakin dan belum siap, aku siap kok nunggu saat itu tiba. Asal Mbak janji ya, jangan ketus-ketus dengan aku. Paling enggak hargailah aku sebagai suami Mbak sedikit," pinta Bram berharap. Aisyah tersenyum, dia langsung mengangkat jemari kelingkingnya untuk saling bertaut sebagai pernyataan perjanjian. "Oke, janji Mas. Kamu juga ya ngertiin aku." "Maklum, karena kita baru dekat," ucap Aisyah kali ini dengan nada lembut. Aisyah dan Bram pun lantas saling merebahkan diri dengan saling berhadapan, seraya mengembangkan senyuman manis. Ruangan kamar berdiameter 3x4 meter itu sunyi, tidak berpenghuni. Aisyah maupun Bram saling diam. Keduanya bingung mau membahas apa.
Bram masih ingin membahas masalah malam pertama, namun yang diajak bicara malah melamun entah memikirkan apa. Sebenarnya aku ingin banget jalan-jalan menghabiskan banyak waktu berdua dengan kamu, ucap Bram memecah keheningan kamar pengantin. Aisyah menoleh ke samping, tidak lagi menatap ke langit-langit kamar. Emang mau kemana sih mas? Tanya Aisyah. Dia juga masih penasaran. Sebenarnya Bram kerja apa sampai memiliki tabungan yang fantastis? Mungkin ini kesempatan untuk bertanya, agar semua kecurigaan dalam dirinya hilang. Oh ya mas, aku mau tanya sesuatu. Kamu kan belum lulus sekolah. Tapi kata Umi, kamu udah kerja. Emang kerja di mana? Tanya Aisyah sebelum Bram menjawab ingin pergi jalan-jalan kemana. Bram kembali semakin mendekatkan diri pada Aisyah yang kini juga berbaring di sisinya. Keduanya akan belajar untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Janji kamu gak akan marah ya, Ai? Maaf, aku belum sempat menceritakannya sama kamu. Karena waktu yang singkat dan ditambah lagi sikap kamu yang terus sama aku. Jadi aku gak sempat menjelaskan apa pekerjaanku. Tutur Bram dengan lembut. Aisyah tidak menjawab. Dia hanya merespon dengan mata yang mengerjap dan anggukan kepala sebagai tanda dia setuju dengan permintaan Bram yang meminta dirinya agar tidak marah. Jadi apa pekerjaan kamu, Mas? Desak Aisyah. Dia juga tidak mau kalau suaminya ternyata bekerja di bidang yang dilarang oleh syariat. Kamu seriusan gak kenal dengan aku, Mbak? Aku padahal orang terkenal loh, jawab Bram cengengesan. Artis? Jadi kamu selebritis, Bram? Mas. Suara Aisyah terdengar sedikit kecewa. Aisyah pikir jika artis sinetron pasti lawan mainnya banyak artis-artis cantik juga. Bukan, Mbak. Kok artis sih? Aku penulis dan YouTuber dengan jumlah follower 200 juta pengikut setia. Masa Mbak seriusan gak tahu? Tanya Bram. Dia tidak menyangka jika ternyata istrinya benar-benar sepolos itu. Iya mas, aku gak tahu, serius. Oh, jadi kamu orang terkenal ya? Apa kamu gak malu nikahin aku, perawan tua? Dari nadanya bicara, Bram tahu jika Aisyah sedang sedih. Buat apa malu mbak? Nabi kita saja menikahi Umi Khadijah yang usianya jauh di usia kamu. Lah aku nikahin mbak baru umur 27 tahun. Masih perawan pula. Ya enggak lah, lagian jodoh itu Allah yang mengatur mbak. Mana bisa kita menolaknya? Dah, jangan sedih-sedih lagi, bujuk Bram dengan bijak. Malam pun berlalu dengan berlalunya rasa canggung di antara mereka. Hingga sama-sama terlelap, keduanya pun tanpa sadar saling memeluk untuk menyalurkan kehangatan satu sama lain. Sampai pagi menjelang, Bram tersadar terlebih dahulu. Kedua matanya mengerjap saat melihat tangan lembut Aisyah melingkar di bagian dadanya. Bram tidak mau membuat pergerakan yang nantinya akan membuat Aisyah tersadar. Dia ingin melanjutkan tidurnya, walau dengan susah payah karena menahan sesuatu yang tiba-tiba terbangun dari bawah sana. Merasa semakin lama semakin tidak terkendali, akhirnya Bram berkata, "Mbak, pusakaku sembuh," ucap Bram dengan suara sedikit nyaring, hingga membuat Aisyah juga mengerjap. Betapa terkejutnya dia saat melihat dan sadar saat ini dia sedang memeluk tubuh suami berondongnya. Karena efek nyawa yang belum terkumpul sempurna, Aisyah mengikuti pergerakan tangan Bram yang membawa tangannya untuk menyentuh pusaka keramat milik Bram. Mungkin Bram merasa senang karena yang dikhawatirkan ternyata baik-baik saja. Dia pun tidak sadar sudah mengajak Aisyah mengenal bentuk fisik pusaka milik dirinya. Anehnya, setelah tangan milik Aisyah yang lembut sudah menyentuh dan mengusap-usap benda itu, benda pusaka milik Bram justru semakin mengembang. Bram jadi salah tingkah sendiri. Mengapa tidak sadar dengan efek yang akan terjadi setelah Aisyah menyentuh benda pusakanya? Bram menyugar rambut dan menjambak sekeras mungkin agar kepalanya kembali normal dan pening yang dirasa segera menghilang. Setelah mendengar suara Bram yang menggerak, Aisyah baru tersadar. Dia bergegas menarik tangannya kembali seraya tertunduk malu. Aisyah merutuki dirinya sendiri karena dengan polosnya menuruti kemauan Bram. Dan sekarang apa yang terjadi? Bram blingsatan, dia salah tingkah dengan nafas yang memburu.
dan dada yang kembang-kempis menahan gejolak yang ada. Bak cacing kepanasan, Aisyah sampai tidak tega melihatnya. Ini semua juga salah Aisyah, seharusnya dia pandai mengurus masalah seperti itu. Lagi pula itu semua memang sudah menjadi hak dan kewajiban keduanya, tidak ada yang salah. Please, bisa bantu, lirih Bram berkata. Sebenarnya Bram ragu-ragu mengatakannya. Dia yakin Aisyah tidak mau membantunya melepaskan sesuatu yang terus saja mendesak. Tetapi mas, aku belum siap dengan rasa sakitnya. Kata orang-orang, hal yang pertama akan terasa sakit, perih, dan Bram sudah menempelkan jari telunjuknya di bibir Aisyah seraya berkata, enggak Ai, kalau kamu belum siap dengan itu karena masih takut, bantu aku pakai ini ya. Bram menarik lembut tangan Aisyah yang begitu halus terasa. Bram membuat Aisyah menggenggam senjatanya dan mengajarkan Aisyah pergerakan yang membuat Bram menggenggam kenikmatan. Terima kasih Ai, ucap Bram saat semua beban yang dipikulnya lepas sudah. Bram mencoba mengenalkan Aisyah dengan beberapa pelajaran yang masih tabu bagi Aisyah. Pelajaran tentang bagaimana menyenangkan hati suami kendati usia Aisyah jauh lebih dewasa, namun dalam hal ini Bram jagonya. Mungkin karena Bram anak lelaki dan Aisyah wanita dari kalangan keluarga yang agamis. Sudah pasti dalam hal ini prialah yang lebih dituntut memahami dan mengetahui cara memulai terlebih dahulu. Meskipun ini kali pertama juga bagi Bram, namun insting nalurinya bekerja dengan baik. Aisyah mulai tidak menolak jika hanya sekedar bercumbu. Pikirnya jika tidak sekarang, kapan lagi? Toh apa yang mereka lakukan sudah halal, malah terbilang ibadah yang mendatangkan pahala bagi keduanya. Cukup sekian untuk saat ini. Aku akan sabar menunggu. Terima kasih ya wahai istriku, bujuk Bram agar sang istri tidak marah karena sudah meminta hal yang lebih pada Aisyah. Iya mas, maafin aku ya yang belum bisa memberi kamu hidangan utama, jawab Aisyah sedikit kikuk mengingat dia dengan Bram sudah semakin jauh melangkah. Iya Aisyah sayang, aku paham kok. Aku juga masih perlu banyak belajar supaya tidak menyakiti kamu. Kamu juga harus tahu, ini adalah hal pertama juga bagi aku, ucap Bram seraya mengecup kening Aisyah. Kali ini Aisyah sudah tidak menolak sama sekali. Dia akan belajar menerima Bram setulus hati. Yuk salat, ajak Bram. Dia sudah bersiap untuk membersihkan diri. Mas, panggil Aisyah. Ya, jawab Bram seraya berbalik menghadap Aisyah. Dia sudah tidak sabar rasanya kira-kira apa yang akan Aisyah tanyakan. Apakah dia berubah pikiran? Tanya Bram dalam hati. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Bye bye, see you.